Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Kabarnya bagaimana semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Dan bagi yang sakit, mari sama-sama kita doakan agar mereka semua juga kembali sehat dan bisa juga melaksanakan kegiatan atau aktivitas seperti biasanya. Badminton lovers, pekan ini tidak ada turnamen BWF World Tour dan baru akan mulai lagi pekan depan di Texas, yakni US Open 2024. Pada pekan lalu Australia Open di Sydney berlangsung dengan titel atau kategori Super 500. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat dan salut bagi pasangan Ana dan Tiwi atau Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratewi yang sukses merebut gelar ganda putri di turnamen Australia Open 2024 dan menjadi istimewa karena ini adalah gelar perdana mereka sejak dipasangkan, dan pada tahun ini setelah sebelumnya mereka tampil di dua final, barulah di final ketiga dan Super 500 mereka berhasil merebut gelar juara pada hari Minggu yang lalu. Di final mereka mengalahkan pasangan dari Malaysia, Lai Peijing dan Lim Chiu Hsieh dengan skor 17-21, kemudian 21-7 dan 21-13. Saya koreksi sedikit, di game pertama mereka kalah hanya 12-21, bukan seperti saya sebutkan semula di 17-21. Nah, pada dua turnamen sebelumnya mereka juga mencapai final. Sayang mereka gagal di Super 300 Spain Master pada bulan Maret yang lalu setelah All England. Mereka di final kalah dari pasangan Jepang, Rin Iwanagi dan Ki Nakanishi. Kemudian di Thailand Master berikutnya, mereka juga, di Thailand Open berikutnya mereka juga mencapai babak puncak, babak final, namun harus mengakui keunggulan pasangan atau ganda tuan rumah Rawinda Prajongjai dan Jonggolpan Kitarakartikul. Nah, di Australia bagaimanapun walau memang tidak banyak pemain-pemain elit dunia yang tampil di sini, tapi harus kita akui bahwa Ana dan Tiwi bisa memanfaatkan momentum ini untuk menyabet gelar, dan tidak tanggung-tanggung ini adalah Super 500 di mana juaranya mendapat tambahan 9.200 poin dan kocek mereka pun atau dompet mereka pun bertambah 33.180.000 US dollar sebagai juara. Sayangnya memang dari 3 nomor final yang Indonesia ada di dalamnya, Esther Nurumi Triwardoyo gagal meraih gelar juara. Dia harus mengakui keunggulan pemain Jepang Aya Ohori. Meskipun pada game pertama Esther sudah mencatat kemenangan 21-17, namun akhirnya dia kandas di game kedua 19-21 dan di game ketiga dia juga kandas dengan skor 16-21. Apa boleh buat, memang Aya Ohori lebih senior dan lebih berpengalaman dibanding Esther Nurumi Triwardoyo. Tapi bagi kita ini hal yang luar biasa dan patut diacungi jempol buat Esther sudah bisa tampil sebagai finalis di Super 500 BWF World Tour. Dan juga satu final lagi, Ahsan Hendra, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, dua pemain ganda veteran kita, ganda senior kita yang sudah dalam usia pemain, memang dalam usia atlet memang sudah uzur, tapi mereka masih bisa memperlihatkan permainan mereka masih cukup padu dan bisa tampil sebagai finalis, walaupun di final akhirnya mereka harus mengakui dan keunggulan pemain Cina, pasangan Cina He Jiting dan Ren Xiangyu dengan skor 10-11, 10-21 dan 11-21. Memang tidak bisa dipungkiri dengan usia yang sudah, Hendra sudah tahun ini akan memasuki 40 tahun, kemudian Ahsan akan memasuki usia 37,
harus diakui kecepatan mereka tidak sehebat pada tahun awal-awal mereka menjadi juara di tahun-tahun 2000-an ke atas, 2013 ke atas. Nah, sayang sekali juga di nomor tunggal putra, dua wakil pelatnas, Chico Arwadi, Dwi Wardoyo, dan Alwi Farhan hanya mampu sampai di babak kedua. Mereka tidak bisa tampil lebih bagus lagi, dan ya itulah hasil mereka hanya sampai babak kedua. Padahal memang lawan-lawan yang mereka hadapi juga di turnamen ini sebetulnya tidak terlalu banyak pemain-pemain elit tunggal putra dunia yang tampil di sini. Kecuali memang ada Li Zizia yang akhirnya menjadi juara dari Malaysia, dan juga ada Kodai Naroka dari Jepang yang menjadi runner-up di turnamen ini. Nah, di ganda campuran, dua pemain pelatnas juga harus tumbang lebih awal. Rehan Noval Kusharyanto dan Lisa Ayu Kusumawati bahkan sudah harus tersingkir di babak pertama. Kemudian Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Permana tumbang di babak kedua. Mudah-mudahan pemain-pemain muda kita tetap bersemangat dan jangan patah arang walaupun gagal di turnamen Australia Open kali ini. Dan sekali lagi selamat juga buat Ana dan Tibi, sekali lagi saya ucapkan. Salut buat kalian dan bravo Indonesia. Jangan lupa share, subscribe bagi yang belum, dan komen bagi badminton lovers. Salam badminton.